Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deknovianti, absen 25 kelas 11 DKP. Di sini saya akan menerangkan materi tentang prototipe produk. Prototipe produk. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Sebagai bentuk dasar produk, prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus dipabrikasi dengan proses sebenarnya. Ditujukan untuk pengetesan, untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Tahapan-tahapan prototipe. Ada 9 tahapan prototipe. Pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk. 3. Prototipe rekayasa. Dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu. 4. Prototipe rekayasa. Ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja OP rancangan sistem produksi. 5. Prototipe produksi, bentuk yang dirancang operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi di sesungguhnya. 6. Qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil. 7. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. 8. Model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun, atau look like model. 9. Prototipe adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya, karena mengandung resiko responden akan menyamakan dengan produk akhir. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Menurut Klimchuk dan Krasovek 2006-33, kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Menurut Kocher dan Keiler 2009-27, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Menurut Rangkuti 2010-132, pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya, fungsi utama dari kemasan adalah menjaga produk. Namun sekarang, kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai 2 fungsi, yaitu pertama, fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan.
Menurut Kotler 1999-228, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran. Pertama, self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung. 2. Consumer offense. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestasi dari kemasan yang lebih baik. 3. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. 4. Innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Selain berfungsi untuk media pemasaran, kemasan juga memiliki fungsi yang lain, yaitu pertama, kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Kedua, kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. 3. Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama, physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. 3. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. 6. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. 7. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Ada 3 jenis kemasan. Pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan masih banyak lagi. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. 3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip, kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. 2. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. A. Prototype. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototype. Prototype fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk. Prototype yang menyeluruh mengimplementasikan yang sebagian besar atau semua atribut dari produk. B. Kegunaan prototype. Pertama, pembelajaran.
kedua komunikasi, ketiga penggabungan, keempat milestones. C. Prinsip pembuatan prototipe. Ada 4 prinsip. Pertama, prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. 2. Prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. 3. Sebuah prototipe dapat mengurangi risiko iterasi yang merugikan. 4. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya. 5. Sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas. D. Teknologi pembuatan prototipe ada 2. 1. Model komputer 3 dimensi. 2. Pembuatan bentuk bebas. Merencanakan prototipe ada beberapa langkah. Pertama, menetapkan tujuan prototipe. Kedua, menetapkan tingkat perkiraan konsep. Ketiga, menggariskan rencana percobaan. Keempat, membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. F. Prototipe perancangan produk. Dirancanakan pada rancangan produk yang berupa alat puntir benang. Sutra ini terdapat 12 spindle dengan diameter spindle 24 mm. Jarak antara spindle satu dengan spindle lainnya 112 mm. Jarak antara spindle dengan puli penuntun 100 mm. Jumlah puli penuntun 5 buah dengan diameter 24 mm. Jarak antara puli motor dengan spindle ke 1 480 mm.